Selamat datang di video kami tentang teknologi mesin waktu, sebuah konsep yang memikat imajinasi kita selama bertahun-tahun. Mesin waktu, alat yang memungkinkan kita untuk menjelajahi masa lalu atau masa depan, telah menjadi pokok dalam fiksi ilmiah. Tapi apakah mesin waktu hanya sebatas imajinasi, atau mungkinkah teknologi ini menjadi kenyataan di masa depan? Mari kita jelajahi beberapa teori dan ide yang sering dibahas dalam konteks mesin waktu. Dari teori relativitas Einstein hingga konsep lubang cacing, kita akan menelusuri dasar-dasar ilmiah dan spekulasi yang melingkupi perjalanan waktu. Perjalanan kita akan membawa kita dari kedalaman lubang hitam ke paradoks yang membingungkan, mengungkap misteri dan kemungkinan yang menarik dari teknologi mesin waktu. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi batas-batas sains dan imajinasi. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein, sang jenius yang merevolusi pemahaman kita tentang ruang dan waktu? Salah satu warisan terbesarnya adalah teori relativitas, yang terbagi menjadi dua bagian, relativitas khusus dan relativitas umum. Keduanya memiliki implikasi yang mengejutkan tentang kemungkinan perjalanan waktu. Relativitas khusus, yang dikemukakan Einstein pada tahun 1905, menyatakan bahwa waktu bukanlah konsep yang absolut, melainkan relatif terhadap kecepatan pengamat. Salah satu prediksinya yang paling aneh adalah dilatasi waktu, fenomena di mana waktu melambat bagi objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Bayangkan seorang astronot yang melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Bagi astronot tersebut, waktu akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan orang yang diam di bumi. Jika astronot tersebut kembali ke bumi setelah melakukan perjalanan selama beberapa tahun, ia mungkin akan menemukan bahwa waktu di bumi telah berjalan puluhan tahun. Efek dilatasi waktu ini, meskipun tampak seperti fiksi ilmiah, telah dikonfirmasi melalui eksperimen dengan jam atom yang diterbangkan dengan kecepatan tinggi. Jadi, dalam arti tertentu, relativitas khusus memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ke masa depan, meskipun mungkin tidak semenarik yang digambarkan dalam film-film. Namun, relativitas umum Einstein, yang diterbitkan pada tahun 1915, menawarkan kemungkinan yang lebih menarik. Teori ini menggambarkan gravitasi bukan sebagai gaya, melainkan sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Salah satu prediksi paling dramatis dari relativitas umum adalah bahwa gravitasi yang sangat kuat, seperti yang ditemukan di sekitar lubang hitam, dapat memperlambat waktu secara signifikan. Lubang hitam adalah objek yang sangat padat sehingga gravitasinya bahkan dapat memerangkap cahaya. Jika sebuah pesawat ruang angkasa dapat mendekati lubang hitam dengan aman dan mengorbitnya untuk jangka waktu tertentu, waktu di pesawat ruang angkasa akan berjalan jauh lebih lambat dibandingkan dengan waktu di bumi. Setelah kembali dari perjalanan ini, para astronot akan menemukan bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke masa depan. Tentu saja, skenario ini masih sangat teoretis. Mendekati lubang hitam adalah tugas yang sangat berbahaya, dan kita masih belum memiliki teknologi untuk melakukannya. Namun, teori relativitas Einstein memberikan dasar ilmiah yang menarik untuk kemungkinan perjalanan waktu ke masa depan. Konsep lubang cacing, juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, telah lama memikat para ilmuwan dan penggemar fiksi ilmiah. Bayangkan sebuah terowongan yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh di ruang waktu, memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan melintasi jarak yang tak terbayangkan dalam sekejap mata. Ide lubang cacing muncul dari persamaan relativitas umum Einstein, yang menunjukkan bahwa ruang waktu dapat terdistorsi dan bahkan terlipat. Sebuah lubang cacing, pada dasarnya, adalah lipatan dalam jalinan ruang waktu, menghubungkan dua titik yang berbeda, seperti jalan pintas kosmik. Secara teori, lubang cacing dapat memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan tidak hanya melalui ruang angkasa, tetapi juga melalui waktu. Jika kita dapat memasuki lubang cacing dan keluar di titik lain di masa lalu atau masa depan, kita akan secara efektif melakukan perjalanan waktu. Namun, ada beberapa tantangan besar yang harus diatasi sebelum kita dapat berharap untuk menggunakan lubang cacing untuk perjalanan waktu. Pertama, lubang cacing yang kita amati di alam semesta sangat tidak stabil dan berumur pendek. Mereka cenderung runtuh dengan cepat, yang berarti bahwa apapun yang mencoba melewatinya akan hancur. Kedua, untuk membuat lubang cacing yang stabil dan dapat dilewati,
kita memerlukan sesuatu yang disebut materi eksotis. Materi eksotis adalah materi hipotetis yang memiliki massa negatif atau energi negatif, yang bertentangan dengan semua materi yang kita amati di alam semesta. Meskipun kita belum pernah mengamati materi eksotis, beberapa fisikawan percaya bahwa materi eksotis mungkin ada dalam jumlah kecil di alam semesta. Mungkin di sekitar lubang hitam atau di ruang hampa kuantum. Jika kita dapat menemukan atau menciptakan materi eksotis dalam jumlah yang cukup besar, kita mungkin dapat menggunakannya untuk menstabilkan lubang cacing dan mencegahnya runtuh. Ini akan membuka kemungkinan menarik untuk perjalanan waktu, memungkinkan kita untuk menjelajahi masa lalu dan masa depan sesuka hati. Namun, penting untuk diingat bahwa lubang cacing masih sangat teoretis, dan kita masih jauh dari memiliki teknologi untuk menciptakan, atau bahkan menemukannya. Chapter 3. Pada tahun 1974, fisikawan Frank J. Tipler mengemukakan sebuah konsep mesin waktu yang menarik yang dikenal sebagai Tipler Cylinder. Bayangkan sebuah silinder yang sangat besar dan padat, berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Menurut Tipler, rotasi yang cepat ini akan menciptakan efek yang aneh pada ruang waktu di sekitarnya. Tipler berpendapat bahwa rotasi silinder yang cepat akan menyeret ruang waktu di sekitarnya, menciptakan kurva waktu tertutup. Kurva waktu tertutup adalah jalur melalui ruang waktu yang berputar kembali ke dirinya sendiri, memungkinkan objek untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Secara teori, jika sebuah pesawat ruang angkasa dapat mengorbit silinder Tipler dengan cara yang benar, ia akan terjebak dalam kurva waktu tertutup ini dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Semakin dekat pesawat ruang angkasa mengorbit silinder, semakin jauh ia akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Namun, ada beberapa tantangan besar yang membuat mesin waktu Tipler Cylinder menjadi sangat tidak praktis. Pertama, silinder tersebut harus sangat besar dan padat, mungkin lebih besar dari matahari kita. Kedua, silinder tersebut harus berputar dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya. Membangun struktur sebesar dan sekuat itu, dan kemudian membuatnya berputar dengan kecepatan seperti itu, akan membutuhkan teknologi yang jauh melampaui kemampuan kita saat ini. Selain itu, beberapa fisikawan berpendapat bahwa mesin waktu Tipler Cylinder mungkin tidak stabil dan rentan terhadap keruntuhan gravitasi. Meskipun mesin waktu Tipler Cylinder mungkin tidak pernah menjadi kenyataan, konsep ini menunjukkan bahwa manipulasi ruang waktu skala besar mungkin memungkinkan untuk perjalanan waktu, setidaknya secara teoritis. Chapter 4. Perjalanan waktu, meskipun merupakan konsep yang menarik, juga menimbulkan serangkaian paradoks dan pertanyaan membingungkan yang menantang pemahaman kita tentang sebab dan akibat. Salah satu paradoks yang paling terkenal adalah paradoks kakek, yang menggambarkan dilema logis yang muncul ketika kita mempertimbangkan perjalanan waktu ke masa lalu. Bayangkan seorang penjelajah waktu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan, karena alasan tertentu, memutuskan untuk mencegah kakeknya bertemu dengan neneknya. Jika penjelajah waktu berhasil, kakeknya tidak akan pernah memiliki ayah, dan penjelajah waktu itu sendiri tidak akan pernah dilahirkan. Tetapi jika penjelajah waktu tidak pernah dilahirkan, bagaimana ia bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mencegah kelahirannya sendiri? Paradoks, kakek menyoroti tantangan dalam mendamaikan perjalanan waktu ke masa lalu, dengan gagasan linearitas waktu, dan hubungan sebab akibat. Jika kita dapat mengubah masa lalu, bukankah kita akan menciptakan kontradiksi dan paradoks yang tidak dapat diatasi? Beberapa fisikawan dan filsuf telah mengusulkan solusi yang mungkin untuk paradoks perjalanan waktu. Salah satu solusinya adalah prinsip konsistensi Novikov, yang menyatakan bahwa hukum fisika, entah bagaimana akan berkonspirasi untuk mencegah terjadinya paradoks waktu. Menurut prinsip ini, penjelajah waktu kita mungkin akan menemukan bahwa setiap upaya untuk mencegah pertemuan kakek neneknya akan digagalkan oleh serangkaian peristiwa yang tidak mungkin atau kebetulan yang aneh. Misalnya, pistol penjelajah waktu mungkin macet, atau ia mungkin secara tidak sengaja membantu kakeknya bertemu dengan neneknya. Solusi lain yang mungkin untuk paradoks perjalanan waktu adalah hipotesis banyak dunia. Menurut hipotesis ini, setiap kali suatu keputusan dibuat atau suatu tindakan diambil, alam semesta bercabang menjadi dua atau lebih realitas alternatif.
Dalam konteks perjalanan waktu, ini berarti bahwa setiap kali seorang penjelajah waktu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ia akan menciptakan garis waktu baru yang independen dari garis waktu aslinya. Penjelajah waktu tersebut akan memasuki realitas alternatif, di mana tindakannya tidak akan memiliki konsekuensi paradoksal untuk garis waktu aslinya. Meskipun kita belum memiliki jawaban pasti untuk paradoks perjalanan waktu, konsep-konsep seperti prinsip konsistensi Novikov dan hipotesis banyak dunia menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk memikirkan implikasi perjalanan waktu dan sifat realitas. Chapter 5. Teknologi mesin waktu telah lama menjadi andalan fiksi ilmiah, yang menginspirasi penulis, sutradara film, dan seniman untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa dan konsekuensi tak terduga dari perjalanan melalui waktu. Mari kita jelajahi beberapa contoh teknologi mesin waktu yang paling ikonik dan berkesan dari dunia fiksi ilmiah. Salah satu karya fiksi ilmiah pertama yang mengeksplorasi konsep perjalanan waktu adalah novel H.G. Wells tahun 1895, The Time Machine. Novel ini memperkenalkan kepada dunia mesin yang elegan dan misterius, yang memungkinkan protagonisnya untuk melakukan perjalanan melalui waktu sesuka hati, menyaksikan masa depan umat manusia yang mengerikan, dan masa lalu bumi yang jauh. Mesin waktu Wells, yang sering digambarkan sebagai perangkat seperti kereta luncur dengan tuas dan tombol yang rumit, telah menjadi prototipe untuk banyak mesin waktu fiksi ilmiah yang mengikutinya. Kesederhanaan dan keanggunannya telah menjadikannya simbol abadi dari daya pikat dan misteri perjalanan waktu. Melompat ke depan, ke tahun 1985, kita bertemu dengan mesin waktu yang mungkin paling ikonik dan dicintai sepanjang masa, DeLorean DC-12, yang dimodifikasi dari film klasik Back to the Future. Dilengkapi dengan flux capacitor yang misterius, mobil sport yang ramping ini dapat melakukan perjalanan melalui waktu dengan mencapai kecepatan 88 mil per jam. DeLorean, dengan pintu gullwing yang khas dan jejak api yang berapi-api, telah menjadi ikon budaya pop dan simbol abadi dari kegembiraan dan nostalgia perjalanan waktu. Keberhasilan film ini telah mengilhami banyak sequel, serial televisi, video game, dan bahkan taman hiburan bertema, yang mengukuhkan tempatnya dalam sejarah fiksi ilmiah. Beralih ke dunia televisi, kita memiliki TARDIS, mesin waktu ikonik dari serial fiksi ilmiah Inggris yang sudah berjalan lama, Doctor Who. TARDIS, yang merupakan singkatan dari Time and Relative Dimension in Space, adalah mesin waktu hidup dan bernafas yang mampu melakukan perjalanan kemana saja dalam waktu dan ruang. TARDIS, yang secara paradoks tampak kecil di luar, tetapi luas di dalam, sering digambarkan sebagai kotak polisi biru tua, yang merupakan pemandangan umum di Inggris pada tahun 1960-an ketika serial ini pertama kali ditayangkan. Kemampuannya untuk menyamarkan diri dengan lingkungannya dan interiornya yang luas dan selalu berubah, telah menjadikannya salah satu mesin waktu yang paling unik dan dicintai dalam fiksi ilmiah. Contoh-contoh ini, meskipun hanyalah sebagian kecil dari banyak teknologi mesin waktu yang ditemukan dalam fiksi ilmiah, menunjukkan daya tarik abadi dan potensi cerita dari perjalanan waktu. Apakah itu mesin yang elegan dan misterius, mobil sport yang ramping dan cepat, atau kotak polisi yang biasa saja, mesin waktu telah menangkap imajinasi kita dan menginspirasi kita untuk memimpikan kemungkinan-kemungkinan luar biasa dari menjelajahi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Meskipun mesin waktu masih menjadi misteri dan tantangan besar dalam ilmu pengetahuan, konsep ini terus memicu penelitian dan spekulasi. Dari teori relativitas Einstein hingga konsep lubang cacing, para ilmuwan terus mengeksplorasi batas-batas pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Meskipun kita belum memiliki bukti konkret tentang kemungkinan perjalanan waktu, konsep ini tetap menjadi sumber daya tarik dan inspirasi yang tak habis-habisnya. Mungkin, di masa depan yang jauh, manusia akan menemukan cara untuk membuka rahasia waktu dan memulai petualangan yang mencengangkan melalui sejarah dan masa depan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak konten menarik.